Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa akmalat taslim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin akramis sabiqina wal lahiqin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa ada manaf'a bihi wa bi barakati umumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabihi, muttafaqun alaihi. Mukmin, sesama mukmin itu, hubungan sesama mukmin seperti bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dan Rasulullah dalam riwayat ini katakan ini perawinya, yaitu menyelakan jari jemarinya. Ya, syabbaka itu begini, ya, masukkan jari jemari satu sama lain begini, mengikat, saling mengikat. Ya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Konteks hadis ini atau hadis ini bagian dari hadis-hadis yang berkenaan dengan bab menghormati, ya, mengagungkan, menghormati, memuliakan kehormatan sesama muslim dan menjelaskan hak mereka. Di dunia ini kita saling berhubungan, tidak bisa hidup sendirian. Hubungan itu yang paling kuat adalah hubungan keimanan. Karena kalau sudah ke hubungan keimanan, itulah hubungan ruh. Kalau hubungan sudah sampai antara ruh, antara hati,
itu tidak beda apakah secara fisik berdekatan ataupun berjauhan, tetap nyambung. Hatta salah satunya sudah meninggal dunia, tetap nyambung. Inilah keistimewaan hubungan yang didasari oleh ikatan iman dan dunia akhirat, bukan di dunia saja. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan al-mu'minu lil mu'min. Bukan seseorang terhadap seseorang, bukan. Seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya. Kalau hanya seseorang hubungannya tanpa iman, itu hubungan yang sangat dangkal. Hubungan yang sangat rentan. Apalagi hanya kepentingan jangka pendek. Apalagi hanya sekedar materi, itu akan selesai hubungan itu bersamaan dengan selesainya urusan. Ya. Tapi kalau hubungannya itu karena iman, maka itu hubungannya akan terus terikat dan nyambung. Baik berdekatan, berjauhan, bahkan sudah terpisah dengan kehidupan. Yang satu masih di alam dunia, yang lain sudah di alam barzakh. Masih tetap nyambung karena iman. Orang mukmin yang husnul khotimah, dia mati bawa iman. Orang mukmin amalnya, orang mukmin yang masih hidup, amalnya itu diperlihatkan kepada keluarganya sudah meninggal dunia. Didisplay, diperlihatkan. Kalau baik, mereka yang di alam barzakh itu senang. Dan kalau tidak baik, mereka minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan dulu itu yang di dunia yang amalnya tidak baik, sehingga engkau beri hidayah sebagaimana engkau telah beri kami hidayah. Nanti di akhirat begitu juga, hari kiamat. Sesama mukmin saling memberi syafaat. Orang yang di dunia itu persahabatannya karena Allah, nanti salah satu di antara mereka itu sudah masuk surga, dia cari temannya, mana kawan saya dulu, mana sahabat saya. Kalau ternyata sahabatnya itu masih di neraka, masuk di neraka, singgah di neraka, waliyadzubillah, maka dia minta kepada Allah yang sudah masuk surga itu, ya Allah, tidak sempurna nikmat yang engkau berikan kepada aku, kecuali engkau keluarkan sahabatku itu dari neraka. Itu syafaat dengan izin Allah, dengan izin. Ini masalah prinsip, ini masalah akidah. Makanya kita itu di dalam bersahabat, usahakan persahabatan kita lillahi ta'ala. Persahabatan kita itu berdasarkan penglihatan imani. Oh, saya bersahabat dia karena dia baik. Saya bersahabat dia karena dia orang yang taat. Saya bersahabat dia karena dia orang yang berakhlak baik. Baik ibadahnya, baik muamalahnya. Lepas dia apakah dia orang berharta tidak berharta. Apakah orang dia punya jabatan atau tidak punya jabatan. Ini hubungan iman. Dan nanti di akhirat, di hari kiamat, itu ada mimbar khusus. Ada podium khusus, ada tempat khusus yang membuat para nabi, para syuhada iri hati. Mereka bertanya, ya Allah, siapa mereka ini yang diberi posisi istimewa, tempatnya istimewa? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, humul mutahabbina fiyya, humul mutahabbuna fiyya. Mereka adalah orang-orang yang bersahabat, berteman, bergaul, berkawan, bersaudara karena aku. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan ras, tidak ada hubungan kesukuan, tidak ada hubungan ini, tidak ada. Hubungannya karena iman. Disinilah
nikmat iman yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan dunia, dalam konteks hablum minan nas, orang mukmin satu sama lain saling menguatkan. Baik itu hubungannya vertikal ataupun horizontal. Dan di sini diumpamakan, dimisalkan oleh Rasul seperti bangunan. Itu Bapak silakan perhatikan. Bagaimana sejak dimulai dari pondasinya. Ya. Satu sama lain saling mengikat. Saling mengikat. Baik itu pembesiannya, baik itu batunya, sudutnya, semuanya harus mengikat. Sehingga kokoh. Pondasinya, dasarnya, pembesiannya harus diikat. Yang menjadi tulangnya itu diikat. Jadi apakah itu yang sifatnya berdiri atau membentang, semuanya saling menguatkan. Itu kita saksikan. Ya. Yang agak asing umpamanya kayu dengan semen itu dibuat semacam angkur. Untuk apa? Mengikat. Ini perumpamaan yang sangat mengena gitu, yang sangat tepat karena memang Rasulullah SAW diberi keistimewaan oleh Allah mampu menyampaikan satu wacana dengan bahasa yang sangat mengena dan singkat. Rasulullah khutbah nggak pernah bertele-tele, nggak pernah bertele-tele Rasulullah. Rasulullah itu kalau khutbahnya singkat tapi padat dan mengena. Rasulullah itu kalau berkhutbah tidak ada hal-hal yang tidak penting-penting. Yang substansinya semuanya adalah substansi yang penting. Begitu juga hadis Rasulullah SAW. Bahasanya singkat, tapi artinya sangat padat dan mengena serta tepat. Seperti perumpamaan ini. Perumpamaan ini adalah untuk menjelaskan sehingga kita mudah memahaminya. Bagaimana hubungan sesama mukmin itu saling terkait. Nggak bisa. Ini dalam segala urusan, urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia, urusan muamalah dan urusan ibadah nggak bisa kita sendiri-sendiri aja. Musola ini nggak bisa Haji Jamil sendiri, nggak bisa Pak Haji Dirham sendiri, nggak bisa Pak Haji Suwanda sendiri, nggak bisa saya sendiri. Siapapun, sekaya apapun, sehebat apapun, nggak bisa mengelola urusan dunia itu sendirian. Begitu juga mengelola urusan ibadah, muamalah. Maka kita sesama mukmin itu harus saling menguatkan, saling menguat perbedaan keniscayaan. Perbedaan itu keniscayaan, nggak mungkin sama. Kalau sama nggak akan berjalan kehidupan ini, mustahil. Perbedaan itu justru untuk saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan. Perbedaan di dalam Islam menurut Islam itu adalah sifatnya variatif, bukan kontradiktif. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang yaitu kemampuan masing-masing. Ada yang dimudahkan urusan harta, ada yang dimudahkan urusan sosial, ada yang Allah beri potensi dan kemampuan urusan ekonomi dan lain sebagainya. Masing-masing Allah beri kemampuan, masing-masing Allah beri kebisaan, masing-masing Allah beri keterampilan, masing-masing Allah beri potensi. Satu sama lain saling menguatkan. Ya. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana bangunan itu. Ya. Di situ ada unsur semen, ada unsur pasir, ada unsur split dan lain sebagainya. Ya. Semuanya. Kalau kita lihat material bangunan begitu beragamnya, begitu macam-macamnya. Dan satu sama lain apa?
saling menguatkan. Tidak mungkin bangunan ini bisa berdiri tanpa ada pondasi. Tidak mungkin bangunan ini bisa ada sirkulasi udara yang baik kalau tidak ada jendela. Begitu semuanya. Ini contoh atau permisalan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan orang mukmin tidak bisa dia itu mengurus urusan dunia, urusan agama kecuali dengan bantuan dan pertolongan saudaranya yang saling menguatkan. Di sini bapak-bapak yang saya hormati, perlunya kita selalu melakukan penguatan persaudaraan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita ikrarkan pada pagi hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil mu'minina ikhwana. Dan sesama mukmin kita saling bersaudara. Alhamdulillah. Ini hadis yang pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak dilakukan, saling penguatan tidak dilakukan, maka yang akan terjadi kegagalan. Kita jujur, kita harus fair bahwa salah satu ketertinggalan umat Islam itu karena kita kurang saling menguatkan. Yang terjadi adalah persaingan yang tidak sehat. Yang persaingan yang saling menjatuhkan, persaingan yang saling menyudutkan, ini yang akan menyebabkan ketertinggalan dan kegagalan di dalam kehidupan dalam tingkat keumatan. Maka hadis ini menjadi nasihat, menjadi peringatan kepada kita semuanya bahwa hubungan sesama mukmin hendaknya hubungan yang saling menguatkan, saling membackup, saling membantu, saling mengangkat. Saling mengangkat, bukan hubungan yang saling menjatuhkan. Ya. Jadi kalau hubungan ini benar-benar dilandasi dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan terjadi adalah keharmonisan, kedamaian, dan pada akhirnya yaitu keberhasilan dan kesuksesan insyaallah. Masya Allah. Wa anhu, jadi Abu Musa juga qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man marra, barang siapa yang melewati jalan, berjalan itu, fi syai'in min masajidina, melewati masjid, ya, masjid tempat orang berkumpul, kumpul untuk sholat jamaah, untuk kegiatan yang lainnya, ya, 5 waktu. Au aswakina, begitu juga pasar pasti ramai orang berjual beli, orang berdagang, orang shopping. Wa ma'ahu nablun, dan dia membawa apa? Membawa anak panah. Ini contoh saja. Falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha. Jadi membawanya itu jangan ujungnya itu kalau dulu kata orang tua jangan ancang-ancung gitu. Ya. Tapi harus dibawain. Jadi kalau dulu ayah saya itu ngajarinnya, kalau kita bawa pisau digini ini gagang pisau gini. Atau kalau sarungnya masukin ke sarungnya. Kenapa? Jangan mengganggu orang. Orang melihat itu kan takut, terganggu dia. Apalagi kalau secara fisik mengenai orang. Ini begitu detailnya ajaran Islam
Jadi jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang menyebabkan orang takut. Yang menyebabkan orang takut. Justru kita ini melakukan sesuatu yang membuat orang itu senang. Apakah itu berupa kata-kata? Apakah itu berupa tindakan? Orang muslim yang sempurna Islamnya, dia adalah yang membuat orang lain selamat dari ucapan dan perbuatannya. Atau kalau digunakan istilah lain, yang orang lain itu tidak terganggu dengan ucapan dan perbuatannya. Artinya ucapan kita itu harus diukur, ditimbang dulu sebelum kita mengucapkan, dipikirkan ini menyakiti orang atau tidak. Dulu kami masih di pesantren, ada satu hafalan yang bunyinya al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibrah. Kata-kata ucapan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Jadi kata-kata bisa mengenai hati orang, bisa menyakiti hati orang. Yang jarum itu belum tentu bisa tembus kepada hati seorang. Hadis ini memberi contoh, salah satu contoh, bahwa apabila seseorang membawa sesuatu yang tajam, jangan sampai alat yang tajam itu yang sebetulnya fungsinya untuk kebaikan, seperti anak panah, memanah itu salah satu ketangkasan, dan Islam mengajarkan kita supaya punya ketangkasan. Maka yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita, sebagaimana diperintah oleh Rasulullah SAW, allimu auladakum as-sibahata war-rimayata warukubal khail, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kalian as-sibahah, renang, war-rimayah, dan memanah, warukubal khail, dan menunggang kuda. Masya Allah. Kenapa? Ini ketangkasan. Renang penting, apalagi di zaman sekarang, ya. Orang-orang tua yang sudah tidak mungkin berolahraga secara vertikal, olahraga yang paling efektif adalah renang. Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu itu betul-betul berisi. Ucapan beliau itu berisi. Ucapan itu betul-betul bermakna. Ucapan itu betul-betul menjadi petunjuk. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sibahah war-rimayah. Ya, bagaimana ketangkasan memanah itu? Ya, dengan kita membidik, dengan kita mengeker, itu masya Allah. Itu ada satu ketangkasan yang memang kita diajarkan. Jadi, hatta yang namanya setiap olahraga itu ada hikmah untuk pendidikan mental. Ya, saya bukan guru olahraga, tapi sepengetahuan saya, orang main sepak bola, 11 orang itu posisinya masing-masing. Ada kiper, ada bek, ada penyerang. Itu punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Ini latihan bertanggung jawab. Bagaimana kiper itu, penjaga gawang itu, dia bertanggung jawab agar gawangnya tidak kemasukan bola, tidak bobol. Bagaimana yang di belakang itu back menjaga jangan sampai bola itu melewati dia. Dan bagaimana penyerang itu, striker itu, supaya dia bisa mencetak gol. Semua itu tanggung jawab.
Jadi bukan semata-mata main. Kalau semata-mata main, itu tidak ada nilai-nilai pendidikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyebutkan satu contoh bagaimana kita menjaga perasaan orang agar jangan sampai ada rasa takut karena perbuatan kita. Padahal dia bawa anak panah itu bukan untuk menyerang orang lain, bukan untuk menyakiti orang lain. Dia semata-mata bawa, tapi tetap dia harus membawa dengan cara yang tidak menimbulkan rasa takut orang lain atau mengganggu secara fisik sampai mengenai orang lain. Ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu telatennya, begitu detailnya, dan di sini adalah semacam sesuatu langkah preventif, pencegahan. Ya, kalau di dalam ilmu kesehatan dulu saya di Gontor itu diajarkan ilmu kesehatan, yaitu ada kata-kata al-wiqayatu khairun minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan banyak ajaran-ajaran Islam itu yang sifatnya adalah pencegahan. Wala taqrabu malal yatim. Hati-hati, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Artinya apa? Kita hati-hati. Jangan sampai kita salah mengelola anak yatim. Jangan sampai hak anak yatim itu kita ambil. Harus hati-hati. Ini pencegahan. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Artinya apa? Hati-hati. Jangan sampai melakukan sesuatu yang akan membawa, menggiring, menyebabkan terjadinya ataupun melakukan zina. Ini pencegahan. Banyak pencegahan-pencegahan itu di dalam Islam, ya, yang merupakan petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk, ya, termasuk itu. Jangan sampai sesuatu yang kita bawa yang sebetulnya dia mempunyai fungsi yang baik, ya, sebagai alat dan sarana yang untuk kebaikan, jangan sampai menyebabkan atau mengganggu orang lain baik secara perasaan ataupun secara fisik jasmaninya. Ini menghormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hak-hak asasi manusia, bahwa darah seseorang harus dihormati. Kapan itu? Waktu haji wada. Kehormatannya, ya, jiwanya, agamanya, keyakinannya harus dihormati. Enggak boleh kita ini mengganggu keyakinan orang lain. Enggak boleh. Enggak boleh kita mencampuri urusan akidah orang lain. Biarkan dia. Urusannya dengan Allah. Dan itu bukan berarti Allah redha. Bukan. Kita enggak usah mencampuri. Kita sibuk dengan urusan agama kita. Nah, kalau kita tidak boleh mencampuri urusan agama lain, begitu juga agama lain jangan mencampuri urusan agama kita. Masing-masing. Itulah yang namanya toleransi, saling menghormati. Bukan mencampur aduk, bukan. Yang namanya toleransi itu saling menghormati dan tidak campur tangan. Itu namanya toleransi. Mereka beribadahnya hari Ahad, hari Ahad, silahkan. Kita hari Jumat. Nah, tadi ada orang bercanda. Oh, ada katanya kawan saya itu, bapaknya
Kalau hari Ahad, hari Minggu dia ke gereja, hari Jumat dia ke masjid. Lah kok bisa begitu? Iya, tukang parkir dia. Bercanda seperti tadi itu, ada yang bercanda seperti begitu. Ya. Ada aja ya orang itu ya candaannya seperti itu. Kaget juga saya. Kenapa? Oh iya, bapaknya tukang parkir. Hari Ahad jadi tukang parkir di gereja, hari Jumat jadi tukang parkir di masjid. Nggak salah kan? Nah, jadi kalau masalah akidah nggak bisa dicampur adukan. Biarkan mereka dengan agama mereka, kita dengan agama. Nah, udah Isya ya? Udah. Ya, saya lanjutkan satu lagi. Ini saya baca saja. Nanti baru keterangannya insya Allah. Ya, karena saya masih agak capek ini, masih agak letih gitu. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma muttafaqun alaihi. Dibaca artinya. Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alha al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yarhamuna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tufarriqna min hadzal jam'i illa bi dzambil maghfur wa 'amalin shalihin mabrur wa tijaratin lan tabur wa sa'yin mashkur wa khir lana fi jami'il umur ya azizu ya ghafur. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.